apa-apa, maksudnya mungkin takut terjadi semacam pohon tumbang kena ke perumahan tetangga ke orang. Dan doa ini nanti akan saya jasakan ke jenengan semua, khususnya penonton-penonton saya. Akan saya baca ya, asma ini cukup dibaca sekitar 7 kali, biasanya tidak sampai 10 menit langsung reda hujannya, langsung reda anginnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasallim bi bahrin wa tini khairu barriha wa asbila lahu syukruhu zidna lil walad. Wasallim bi bahrin wa tini khairu barriha wa asbila lahu syukruhu zidna lil walad. Wasallim bi bahrin wa tini khairu barriha wa asbila lahu syukruhu zidna lil walad. Wasallim bi bahrin wa tini khairu barriha wa asbila lahu syukruhu zidna lil walad. Wasallim bi bahrin wa tini khairu barriha wa asbila lahu syukruhu zidna lil walad. Wasallim bi bahrin wa tini khairu barriha wa asbila lahu syukruhu zidna lil walad. Wasallim bi bahrin wa tini khairu barriha wa asbila lahu syukruhu zidna lil walad. Bismillah. Ini biasanya sebentar lagi hujan langsung mereda, atau angin langsung mereda biasanya. Dan asma ini langsung tajrib tanpa dizikir, meskipun jenengan nanti baca lewat tulisan, yang penting dibaca 7 kali, itu sudah langsung ada reaksi. Ini nanti saya jasakan. Alhamdulillah tidak sampai 15 menit hujan beserta anginnya sudah reda, dan alhamdulillah insya Allah tidak akan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Dan memang doa ini memang biasa saya pakai ketika terjadi suatu hal yang diperkirakan akan membahayakan orang banyak, seperti angin, puting beliung, hujan yang sangat deras dan disertai dengan angin. Biasanya saya berdoa kepada Allah memakai doa ini, dan biasanya memang sudah biasa terjadi. Tidak sampai 15 menit, angin sebesar apapun, puting beliung sebesar apapun, biasanya langsung berhenti. Tidak sampai 15 menit. Dan ini juga biasa saya pakai ketika saya menyeberang lautan, dan di lautan itu terjadi ombak yang sangat besar. Saya baca dengan asma ini, biasanya tidak sampai 15 menit ombaknya pas langsung kecil, tidak sebesar seperti sebelumnya. Termasuk saya juga pernah naik pesawat, sudah ada peringatan dari kopilot agar bersiap-siap. Waktu itu saya dari arah Kalimantan mau ke Surabaya, pilot memberitakan bahwa akan putar balik karena di depan ada badai katanya, dan sudah oksigen pun semua sudah disuruh dipakai, termasuk sabuk pengaman, tiket semua waktu itu. Dan keadaan para penumpang saat itu sudah panik semua. Dan alhamdulillah dengan doa ini saya berdoa kepada Allah agar badai yang ada di depan agar segera ditiadakan oleh Allah, atau dipindahkan ke tempat lain, tidak ada di lintasan pesawat yang akan kami lewati saat itu. Dan alhamdulillah setelah itu pilot pun memberitakan kembali bahwa tidak jadi putar balik dan di perjalanan diteruskan ke Surabaya. Dan memang doa ini seperti yang saya dapatkan dari guru saya, memang untuk bisa menjadi sarana berdoa kepada Allah untuk keselamatan kita di darat, di udara, dan di air. Nanti akan saya jasakan kepada saudara semua lewat video saya. Dan asma ini atau doa ini tidak perlu diasah, tidak perlu diwirid ataupun dizikir. Bahkan meskipun Anda belum hafal sekalipun, membacanya masih dengan tulisan,
insya Allah langsung tajrib. Ketika sudah dibaca langsung ada reaksinya, minimal 15 menit, paling lama 15 menit. Sekian dulu, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, akan saya ijazahkan keilmuan ini, doa ini untuk Anda semua yang berminat untuk mengamalkan atau memiliki keilmuan ini, yang tadinya ke beberapa hari kemarin sudah saya buat video tentang ketajriban doa ini. Video itu saya buat bukan semata-mata untuk memperlihatkan bahwa saya punya kemampuan seperti ini, punya kelebihan, lebih-lebih untuk menyombongkan diri, untuk ujub, nauzubillah, summa nauzubillah. Itu semata-mata saya lakukan seperti apa yang saya sampaikan, keilmuan metafisik, keenergian, ataupun ilmu hikmah. Saya tidak pernah sembarangan mengijazahkan atau menurunkan ke orang lain sebelum saya sendiri membuktikan ilmu tersebut, ilmu apapun. Jadi saya tidak pernah main-main dengan ilmu, apalagi ilmu hikmah. Terlebih hanya dengan alasan untuk konten. Tidak, saudara-saudara. Ilmu ini pegangan para ulama, para kiai. Namun bukan berarti saya mengaku seorang ulama ataupun seorang kiai, tapi rata-rata pemegang ilmu ini, doa ini adalah para ulama. Karena para ulama itu bukan hanya ketika berdoa, bukan hanya mementingkan dirinya sendiri, tapi lebih mementingkan untuk banyak orang, mementingkan umat. Dan doa ini pun makanya saya tidak ragu, karena memang sudah sering saya jazahkan ke murid-murid saya di sini, dan meskipun tidak hafal sekalipun, meskipun membacanya masih pakai kertas, ketika ada angin puting beliung, ada ombak besar, baca doa ini, berdoa sama Allah agar angin besar, puting beliung, apapun itu, insya Allah tidak sampai 15 menit, insya Allah angin, ombak, apapun itu insya Allah akan segera mereda, berhenti. Kenapa? Karena ketika kita berdoa menggunakan doa ini, makanya langsung diijabah sama Allah. Karena ketika itu kita bukan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tapi berdoa untuk orang banyak. Makanya doa ini saya sebut doa keselamatan dari segala bencana alam, baik di darat, udara, juga di lautan, di air. Dan juga bisa diaplikasikan untuk membagari rumah agar terhindar dari segala macam bencana. Bahkan di sini, karena murid-murid saya banyak yang petani, dulu pernah ada yang nanya ke saya, kalau untuk memagari ladang saya, Pak Muksin, karena kebetulan saya banyak pohon sengon dan sekarang musim hujan dan sering terjadi angin besar, kata beliau. Saya bilang sangat bisa sekali. Caranya baca kelilingi ladang tersebut minimal 7 kali dibacanya. Tapi kalau ladangnya sangat luas sekali, bisa tanpa hitungan. Dan waktu itu alhamdulillah memang luar biasa doa ini. Pohon sengon punya murid-murid saya semua, alhamdulillah selamat, tidak ada satupun yang tumbang. Padahal di sekelilingnya punya orang lain itu pada saat itu banyak sekali yang roboh atau tumbang karena diterpa angin yang sangat besar. Dan juga sebelumnya saya mohon izin dan mohon maaf juga kepada guru-guru saya
yang telah mengijazahkan keilmuan ini, karena tanpa seizin beliau-beliau semua, saya sudah berani mengijazahkan melalui video saya ini. Dan seandainya perbuatan saya ini dianggap salah oleh beliau-beliau, dan ketika salah satu guru saya menonton video saya ini tentang pengijazahan ilmu ini, mohon sekiranya segera hubungi murid ini yang telah lancang. Kalau memang tidak direstui, maka akan saya hapus video ini. Caranya nanti ketika Anda ingin memiliki atau mendapatkan ijazah keilmuan ini dari saya, nanti setelah saya baca doanya, Anda cukup berniat dalam hati menerima ijazah dari saya secara penuh dan sempurna. Atas izin Allah terjadilah. Doanya bisa disebut atau dikarang sendiri, minimal Anda mengucapkan kubiltuh di dalam hati. Dan setelah itu Anda ikuti kata-kata saya atau doa yang saya ucapkan. Doanya yaitu seperti ini: Bismillahirrahmanirrahim, wasallim bi bahrin wa atini khairu barriha wa asbil alayya sitrahu wajub minal walad. Oke, persiapkan diri Anda menerima ijazah dari saya. Untuk yang muslim, diutamakan harus bersuci dulu, berwudu dulu. Bismillahirrahmanirrahim, saya mulai dari sekarang. Persiapkan diri Anda, niatkan diri Anda menerima ijazah keilmuan ini dari saya secara penuh dan sempurna. Atas izin Allah terjadilah. Ikuti kata-kata saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wasallim bi bahrin wa'tini khair barriha wa asbil alayya sitrah wahjub minal walad. Wasallim bi bahrin wa'tini khair barriha wa asbil alayya sitrah wahjub minal walad. Wasallim bi bahrin wa'tini khair barriha wa asbil alayya sitrah wahjub minal walad. Cukup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ilmuwan ini, doa ini, yaitu Anda hanya tinggal baca 7 kali. Ketika ada angin besar, puting beliung, ada banjir, ada gempa bumi, apapun itu yang namanya bencana alam, ketika akan terjadi sesuatu hal yang akan banyak merugikan orang seperti yang saya sebutkan tadi, maka bacalah doa ini 7 kali. Insya Allah atas izin dan kuasa Allah, maka angin, ombak, petir, gempa bumi sebesar apapun, insya Allah tidak akan terjadi, akan dihentikan oleh Allah, sehingga tidak akan sampai memakan korban kerugian seperti rumah yang hancur dan sebagainya. Terlebih mudah-mudahan jangan sampai terjadi memakan korban jiwa. Makanya saya yakinnya ketika Anda menggunakan doa ini seperti yang saya sebutkan tadi, mengapa pasti tajrib dan ijabah sama Allah? Karena ketika kita berdoa bukan hanya untuk kita sendiri, tapi untuk keselamatan orang banyak. Namun juga bisa Anda baca ketika Anda sedang melakukan perjalanan, baik perjalanan darat, perjalanan di laut, ataupun di udara. Insya Allah Anda akan dijaga sama Allah, selamat dari segala mara bahaya, selamat dari segala macam kecelakaan. Mudah-mudahan keilmuan ini, doa ini yang saya sebut sebagai doa keselamatan di darat, di lautan, atau di air, dan juga di udara. Mudah-mudahan keilmuan ini
bisa benar-benar bisa membawa manfaat untuk diri kita semua, juga untuk orang banyak. Dan apabila Anda sudah membuktikan ketajriban ilmu ini dan sudah bisa Anda buktikan keilmuan ini, maka saya harap bagikan video ini ke saudara Anda, ke teman-teman Anda, ke siapapun. Ketika Anda sudah mengalami sendiri manfaatnya, merasakan sendiri manfaatnya, maka bagikanlah video ini kepada orang banyak atau saudara Anda, ke teman-teman Anda, dan insya Allah apa yang Anda lakukan dan orang lain juga mengikuti pengijazan ilmu ini dan juga bisa bermanfaat untuk beliau, insya Allah apa yang Anda lakukan insya Allah akan dicatat sebagai amal ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dulu dari saya, kurang lebihnya saya sebagai manusia biasa mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.